Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Wakas. Saya mahasiswa PPG tahun 2025 batch 1 pada LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310696. Saya adalah seorang guru pada SMP Negeri 1 Seram bagian Timur. Pada kesempatan ini akan melaksanakan praktek pembelajaran. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya kerjakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Semuanya sehat-sehat? Sehat, Pak. Apakah hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Bisa, Pak. Bersedia? Bersedia, Pak. Ya, berarti anak-anak semua alat-alat yang berhubungan dengan proses pembelajaran pada hari ini ya dipersiapkan ya. Alat-alat yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran ya boleh diletakkan di bawah laci meja. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa bersama. Ya, ketua kelas bisa memimpin doa di depan. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Akbar Maulana? Hadir? Nur Laila hadir? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya, Nur Laila? Hadir. Ya. Revan Effendi Amir? Hadir, Pak. Wa Aci? Hadir, Pak. Oke, baik. Anak-anak sekalian semua hadir ya? Hadir, Oke, baik. Maka sebelum kita melanjutkan pada materi, ya Bapak Guru akan mengajak kita semua untuk kita melakukan ice breaking. Ya. Bersiap-siap ya? Ya, Pak. Terus ke depan. Ya. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, terima kasih. Berarti anak-anak semua siap untuk kita belajar pada hari ini. Kita akan membaca secara bersama-sama ya. Ya. Kemudian tulisannya atau kalinya. Ya. 1.1 menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Ya. 1.2 Meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Ya. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 3, ya. 1. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Menyebutkan kitab-kitab suci Allah dan Rasul penerimanya. ketiga, Menyebutkan dalil-dalil ya. Baik anak-anak sekalian, kita hari ini kita sudah tahu tentang tujuan pembelajaran kita, ya. Maka
sebelum masuk pada materinya, ya, anak-anak sekalian harus banyak belajar, ya, harus fokus karena kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa. Kalian ini akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan memberikan kontribusi besar terhadap diri sendiri, bangsa, tanah air, dan agama, terutama agama dan untuk orang tua. Ya. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk pada materi tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an, ya, Bapak Guru ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan ini mungkin anak-anak dulu di waktu SD, anak-anak sudah pernah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Sudah? Sudah? Ya. Siapa yang bisa tahu tentang beriman kepada, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Saya. Ya, silakan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, itu adalah tadi pengertian tentang pengertian tentang kitab, bagaimana kitab-kitab Allah. Ya. Siapa yang tahu tentang kitab-kitab Allah itu? Kitab-kitab Allah ada berapa? 4. Ya, 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya. 1. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berikan arus dulu. Oke, mungkin itu yang menjadi dasar untuk kita belajar pada kesempatan hari ini. Kita akan masuk pada materi. Ya, materi kita yaitu satu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini pengertiannya. Bisa di belakang bisa lihat dengan jelas tulisannya? Bisa? Ya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya yang berisi wahyu Allah yang disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Dan kita sebagai umat muslim, ya, kita harus wajib percaya kepada kitab-kitab Allah. Barang siapa yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah, berarti itu masuk dalam kategori kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita masuk dalam kata kafir. Ya, kenapa demikian? Karena ciri-ciri orang-orang yang beriman salah satu syaratnya adalah harus percaya kepada rukun iman. Percaya kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang keempat. Ya, bisa? Ya, kita lanjut pada materi berikutnya. Ya. Menyebutkan kitab-kitab suci Allah dan Rasul penerimanya. Ya, anak-anak sudah tahu. Tadi ada yang sudah menyebutkan tentang kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah itu ada 4 yang sudah disebutkan oleh teman tadi. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi alaihissalam. Ya. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi alaihissalam. Keempat adalah kitab
yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Quran. Jadi semua kitab ini, 4 kitab ini kita wajib imani dan kita mengamalkannya itu di dalam kitab Al-Quran. Ya. Sekarang kalian sudah tahu tentang kitab-kitab Allah. Ya. Sekarang kita kembali kepada penjelasan. Ya. Penjelasan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat tadi diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah merupakan kitab yang pertama. Diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya. Kitab Taurat itu artinya berupa hukum atau syariat. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Bani Israel, ya. Dikhususkan kepada Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani. Ya. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, ya. Dan kitab Taurat itu juga pun ada isi di dalamnya. Isi-isi yang terkandung di dalam kitab Taurat itu sendiri. Ya. Sebagai dasar hukum atau dalil nafinya adalah walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Surat Al-Mu'minun, ya. Surat Al-Mu'minun. Ya. Ya, silakan. Boleh Noni bisa membaca? Salah satu bisa membaca ayat itu, bisa dilihat? Bisa? Bisa coba membaca? Silakan. Ya boleh, langsung dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Ya, terima kasih. Ya. Oke, berarti sudah tahu tentang dalil nafi yang ada dalam kitab Taurat yang dimuat di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Adapun isi-isi, ya, adapun ajaran pokok yang terkandung di dalam kitab Taurat itu sendiri, atau biasa disebut dengan istilah Ten Commandments, ya. Istilah Ten Commandments itu artinya 10 perintah, ya. 10 perintah dan larangan itu tercantum di dalam kitab Taurat, yaitu yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah atau berhala. Ya. Yang ketiga, larangan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu atau hari Sabat. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Semua ini ya tercantum di dalam kitab Taurat. Tapi ini semua masuk di dalam Al-Quran, ya. Ya harus kita amalkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa atayna Dawud zabur. Ya, Masya Allah, suaranya luar biasa ya. Oke, bisa sambung. Yang Abang bisa membaca arti? Ya, arti? Ya, silakan. Suaranya bisa besar? Ya, bisa semua bisa didengar. Ya, silakan baca artinya. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagiannya yang lain, dan kami berikan zabur kepada Daud alaihissalam.
Kitab Zabur berisikan kumpulan nyanyian dan Ya, sudah cukup? Cukup dah? Nah, isi dari kitab Zabur itu sendiri adalah merupakan kumpulan pujian-pujian atau nyanyian-nyanyian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kaumnya. Ya. Dan di dalamnya juga termasuk doa-doa atau nasihat-nasihat atau bahasa-bahasa hikmah. Sehingga Nabi Daud itu suaranya merdu sekali karena di dalam kitab Zabur itu mengandung nyanyian-nyanyian atau pujian-pujian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Oke, kita masuk pada kitab yang berikut. Ya, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, pada abad 1 Masehi. Ya, pada abad 1 Masehi. Nabi Isa alaihissalam yang diutus untuk bangsa, untuk Bani Yahudi. Untuk Bani Yahudi akan tetapi itu menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Ya, oke. Ya, silakan bisa membaca salah satu ayat yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Ya. Terima kasih. Ya, itu adalah ayatnya. Ya, sedangkan ya Evan bisa melanjutkan dengan arti dari ayat ini. Ya, bisa dibaca. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan Allah dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Oke. Secara umum kitab Injil berisi tentang pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab-kitab Taurat. Ini berarti umat Nabi Isa juga itu beriman kepada kitab Taurat maupun kitab Zabur. Ya, tiga, menghapus beberapa hukum di dalam kitab Taurat karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman zaman. Ya. Terus yang keempat, menjelaskan bahwa Allah akan kelak datang seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal ini bukan hanya dijelaskan di dalam kitab Injil saja, tetapi kitab sebelumnya, termasuk di dalam adalah kitab Taurat. Itu sudah dijelaskan bahwa akan ada seorang nabi yang terakhir sebagai nabi penutup. Untuk bisa melengkapi 5. Kelompok dia 2 siap? Siap, Pak. Ya. Kelompok 2 juga demikian. Ya. Melengkapi ayat yang sudah disediakan, Bapak Guru sudah acak ayatnya, tinggal disempurnakan ayat. Ya. Ya, kelompok keempat. Silakan untuk menyempurnakan ayat yang Dua, cepat. Ayo cepat. Ya, kelompok 2 silakan. Ya. Bapak sudah sediakan. Ya. Silakan. Sudah diacak.
kelompok 1. Kelompok depan sudah. Ya, Bapak sudah membagikan tugas tadi, tugas kelompok. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan, lalu setelah selesai dari itu dipresentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin melaksanakan tugas kami, yaitu surat Al-Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala tauratan wal injil. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Makna dari ayat ini adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab terakhir dari Rasulullah untuk seluruh umat manusia, untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu sekaligus sebagai penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, kita hapus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya kelompok 2. Ya, dipersilakan perwakilan 2 siswa, 2 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu surah Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wa ma fil ard. Wa laqad faddalna ba'dal nabiyina ba'dan wa atayna Dawud zabur. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Makna yang terkandung di dalam ayat di atas adalah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan memberikan kelebihan atas sebagian yang lain sesuai kehendak Allah, dan memberikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita
Sekarang kelompok 3, silakan 2 anak untuk maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir Kenapa ketawa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musa kitabal Allah boleh ya. yahtadun. Ya, silakan. Baca. Hatimu. Dan sesungguh kami telah anugerahi kepadamu kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Makna yang terkandung pada ayat di atas adalah bahwa Allah benar-benar menganugerahi Muhammad SAW dengan kitab Taurat agar menjadi petunjuk untuk kaumnya, yakni Bani Israel. Ya, tepuk tangan dulu untuk ya, silakan selanjutnya untuk kelompok berikut, kelompok yang terakhir, kelompok keempat. Ya, silakan. Harapan semua kenal ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang tentang surah Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia bisa berkata, sesungguhnya aku membawamu. Dia memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam dan menurunkan kitab Injil kepadanya. Sudah. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk Oke, baik. Anak-anak sekalian bisa fokus di depan. Ya. Tugas tadi dia sudah mengerjakan tugas secara mandiri. Bapak Guru ingin kembali mengevaluasi apa yang kita belajar atau kita pelajari yang mulai dari awal sampai dengan kalian melakukan tugas baik tugas kelompok maupun tugas mandiri. Ya. Apa itu pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang bisa menjawab?
Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ya. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? 4. Coba yang ini bisa menyebut. Sebelum menutup pelajaran pada kesempatan hari ini, Bapak Guru ingin menyimpulkan pelajaran yang kita dapatkan ya pada hari ini. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu ada 4, yaitu terdiri dari kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman. Ya. Pelajaran kita sampai pada detik ini, maka sebelumnya kita akan melakukan ice breaking. Ya, perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Ya, untuk menutup pelajaran pada kesempatan hari ini, kita sebelumnya mari kita berdoa dengan membacakan salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Wal Asr. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.